Aku mau membahas mengenai suatu ritual keagamaan yang bisa dibilang mengerikan karena melibatkan anak-anak manusia. Dan setelah 500 tahun berlalu, anak-anak ini ditemukan bukan sebagai kerangka, melainkan sebagai mumi. It's me, Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk memulai petualangan ensiklopedia kali ini? Buat kalian yang baru bergabung, aku ucapkan hai, selamat datang. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen untuk support channel aku. Dan jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasi agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke guys, di episode ensiklopedia kali ini aku mau membahas mengenai suatu ritual keagamaan yang bisa dibilang mengerikan karena melibatkan anak-anak manusia. Yap, kalian gak salah dengar, benar, anak-anak manusia. Dan setelah 500 tahun berlalu, anak-anak ini ditemukan bukan sebagai kerangka, melainkan sebagai mumi. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih tujuan dari ritual ini? Orang mana sih yang melakukannya? Dan seperti apa sih kondisi mumi ketika ditemukan? Apa gitu loh yang spesial dari mumi-mumi ini. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai petualangan ensiklopedia episode yang ketiga. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah suku bernama Inka yang merupakan kelompok bangsa Indian dari Amerika Selatan. Suku Inka ini muncul pertama kali di wilayah pegunungan Andes pada abad ke-12, dan oleh karena itu mereka juga disebut sebagai orang-orang Andean. Sejak saat itu, suku ini mendirikan kekaisaran dan secara bertahap membangun peradaban yang berkembang sekitar abad ke-15 yang kemudian juga dikenal sebagai Inca Empire atau Kerajaan Inca. Ritual keagamaan suku Inca yang berlangsung sekitar tahun 1500 yang dikenal sebagai Capac Cocha dalam bahasa Spanyol dan Capac Huca dalam bahasa asli suku Inca. Sorry kalau ada salah pelafalan. Ternyata diketahui melibatkan anak-anak manusia. Tersebut sering digunakan untuk memperingati peristiwa penting seperti meninggalnya seorang Sapa Inca yang memiliki arti penguasa tunggal alias kaisar atau raja. Ini juga digunakan sebagai persembahan kepada para dewa pada saat kelaparan dan sebagai cara untuk meminta perlindungan. Meminta perlindungan dengan cara orang lain. Dipercaya ritual ini bisa menjamin keselamatan, hasil panen yang berlimpah, dan cuaca yang mendukung. Dan sekedar informasi tambahan, manusia seperti ini pada kenyataannya adalah hal yang umum terjadi di masa lalu, bukan hanya berlaku di suku Inca aja, tetapi juga berlaku di suku Maya, Olmec, Aztec, dan Teotihuacan, yang faktor pendorong utamanya adalah untuk menenangkan para dewa. Jadi biar dewanya itu nggak marah, karena mereka menganggap bahwa musibah yang terjadi di suku mereka, di wilayah mereka, itu dikarenakan oleh kemarahan para dewa. Di suku Inca nggak secara sembarangan
anak manusia ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan langsung kaisar atau raja Inka yang sedang berkuasa. Anak-anak yang terpilih ini dipilih dari seluruh kerajaan Inka dan terutama berdasarkan kesempurnaan fisik mereka yang biasanya merupakan putra-putri bangsawan dan penguasa setempat. Suku Inka percaya bahwa kemurnian dan kepolosan mereka adalah persembahan yang terbaik untuk diberikan kepada para dewa. Jadi anak bangsawan sama penguasa di sana berarti nggak enak ya. Lu punya duit, lu punya kuasa, berarti sama sekali nggak berlaku kecuali kamu jadi kaisarnya. Dalam prosesnya, anak-anak yang terpilih ini kemudian dibawa ratusan atau ribuan mil ke Cusco atau Cusco, nama ibu kota kerajaan Inka pada saat itu, di mana mereka akan menjalani ritual penyucian yang penting. Dari sana, anak-anak ini dikirim ke puncak gunung yang tertinggi di seluruh kekaisaran untuk menurut kepercayaan tradisional Inka, anak-anak yang itu sebenarnya itu tidak benar-benar mati, melainkan menjaga tanah dari tempat mereka bertengger di puncak gunung bersama nenek moyang mereka. Orang-orang Inka menganggap kematian melalui merupakan suatu kehormatan yang besar. Setelah kalian tahu latar belakang dari ritual ini, sekarang kita akan melompat jauh ke 500 tahun kemudian, di mana anak-anak yang menjadi dari ritual ini akhirnya ditemukan. Pada tahun 1999, seorang arkeolog bernama Johann Reinhardt dari National Geographic Society bersama tim penelitinya pergi ke dataran tinggi Andes untuk menyelidiki situs ritual Inka. Beberapa kali ekspedisi nyaris gagal setelah melalui proses aklimatisasi yang panjang, termasuk 1 bulan menjelajahi gunung dengan ketinggian lebih rendah di dekatnya. Tim akhirnya mendekati puncak Luleleko setelah mendirikan serangkaian kamp pendakian. Sepanjang ekspedisi ini, para peneliti menghadapi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 70 mil per jam dan suhu ekstrim yang pernah turun hingga minus 40 derajat Celcius. Di kamp terakhir mereka, di ketinggian 6.600 meter atau 21.700 kaki, badai terjadi dan berlangsung selama 4 hari. Perjalanan yang pastinya sangat melelahkan ya. Menurut Reinhardt, ketika timnya dan dia sudah merasa akan menyerah, mereka justru melihat lapisan buatan di situs pemakaman Luleleko yang mengindikasikan bahwa mereka harus melanjutkan penyelidikan. Situs pemakaman tersebut ditutupi oleh tanah dan batu setinggi 5 kaki pada saat penemuan. Reinhardt dan tim arkeologinya mengikuti lapisan buatan tersebut yang akhirnya membawa mereka menuju ke penguburan salah satu mumi. Situs di mana mumi itu ditemukan digambarkan sebagai situs arkeologi tertinggi di dunia. Tepatnya pada tanggal 16 Maret 1999 di Pegunungan Andes dekat puncak Luleleko, stratovolcano setinggi 6.739 meter atau 22.110 kaki di perbatasan modern yang memisahkan Argentina dan Chili. Anak-anak Luleleko atau yang dikenal juga dengan mumi Luleleko yang merupakan 3 mumi anak Inka akhirnya ditemukan. Selain menemukan 3 mumi tersebut, Reinhardt dan timnya juga menemukan tekstil, tembikar, dan beberapa patung yang terbuat dari emas, perak, dan cangkang.
Mumi-mumi tersebut dalam kondisi yang luar biasa pada saat ditemukan, seolah-olah mereka itu belum lama meninggal dunia. Reinhardt mengatakan bahwa mumi-mumi tersebut tampaknya adalah mumi-mumi Inka yang paling terpelihara yang pernah ditemukan sampai ke helai rambut. Organ dalam mereka masih utuh, bahkan salah satu jantungnya masih berisi beku. Karena mumi membeku sebelum dehidrasi, kekeringan dan pengkerutan organ-organ yang biasa terjadi pada sisa-sisa manusia, seperti yang terjadi di Mesir, tidak pernah terjadi di sini. Ditambah lagi, Lulei-Leko ini berada di gurun Atacama, gurun non-kutub terkering di bumi. So, kondisi lingkungan berupa kekeringan udara yang ekstrim inilah yang menjadi alasan utama pelestarian mumi yang sangat baik selama 500 tahun tersebut. Kekeringan udara dan suhu rendah diketahui secara signifikan bisa mengurangi laju pembusukan sisa-sisa manusia. Berdasarkan penelitian, setelah diteliti nih, 3 mumi yang ditemukan berjenis kelamin 2 perempuan dan 1 laki-laki. Diperkirakan mereka telah dibius, dibiarkan tidur, lalu ditempatkan di ruangan kecil 1,5 meter atau 5 kaki di bawah tanah, di mana mereka akhirnya dibiarkan. Jadi mungkin itu semacam bius yang kayak habis disuntik, terus berasa lemes, ngantuk, ketiduran deh, terus dan setelah dicari tahu, ternyata mereka diberi makanan tinggi protein, contohnya seperti daging lama, binatang lama, dan jagung yang merupakan makanan kelas tinggi sebelum akhirnya Yang pertama aku mau bahas adalah mumi tertua, seorang gadis yang ditemukan berusia kurang lebih sekitar 15 tahun, diberi nama Ladensea atau yang dikenal luas sebagai Lulei-Leko Maiden atau gadis Lulei-Leko. Infeksi bakteri ditemukan di bagian paru-parunya selama pemeriksaan. Dia mengenakan gaun dengan rambut yang dikepang rumit bersama dengan hiasan kepala berhiaskan bulu. Ladensea diperkirakan meninggal dalam tidurnya. Dipercaya bahwa Ladensea adalah seorang akla atau perawan matahari, yang artinya adalah seorang perawan yang telah dipilih dan disucikan pada usia sekitar 10 tahun untuk tinggal bersama gadis-gadis lain yang akan menjadi istri kerajaan, pendeta, atau pengelola. Dipercaya ada orang-orang yang ditugaskan secara khusus untuk mencari gadis-gadis ini, lalu mengambil mereka dari keluarganya. Berarti memang sudah di-planning ya, kalau kamu nggak jadi istri kerajaan, kamu bakal jadi pendeta, atau enggak ya jadi orang yang next bakal. Ladensea dipercaya sudah meninggal setahun sebelum proses mumifikasi. Mumi yang kedua adalah mumi yang diperkirakan masih berusia 6 tahun pada saat dan diberi nama La Niña del Rayo alias The Lightning Girl atau gadis petir. Wajah, salah satu telinga, dan sebagian bahunya akibat sambaran petir. Para peneliti mengatakan bahwa hal itu terjadi setelah alias meninggal dulu baru kesambar petir. Tapi ada sebuah teori konspirasi yang mengatakan bahwa kepala La Niña sempat dipasangkan mahkota berbahan tertentu agar ia meninggal di sambar petir. Jadi secara sengaja gitu. Yang jelas posisi kepala La Niña ini memang terangkat tinggi. Waktu ditemukan, dia mengenakan gaun tradisional Aksu berwarna coklat muda, sementara kepala serta sebagian tubuhnya dibungkus dengan selimut
wool tebal. Selain itu, seluruh tubuhnya juga dibalut oleh selimut lain lagi yang disulam dengan warna merah dan kuning. Yang agak ekstrim, tengkoraknya itu tampak sengaja dipanjangkan. Aku sama sekali nggak ngerti apa kegunaan memanjangkan bentuk tengkorak. Yang terakhir ini adalah yang paling menyedihkan menurut aku, dan salah satu bukti nyata masa lalu periode Inca yang penuh So, siapkan hati kalian. Mumi yang ketiga diberi nama El Nino alias The Boy, yang diperkirakan berusia antara 4-5 tahun pada saat ia telah terbungkus rapat karena sebagian tulang rusuk dan panggungnya mengalami dislokasi. Dia rupanya meninggal karena stres, muntahan, dan ditemukan di pakaiannya. Tampaknya juga ada serangan kutu pada rambutnya. El Nino menjadi satu-satunya anak yang berbaring dalam posisi janin. Dan dari cara dia para peneliti pun meyakini bahwa El Nino meninggal karena lemas. Oke, di bagian ini aku berusaha cari tahu mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi. Kenapa tulangnya bisa sampai dislokasi? Kenapa dia stres sampai muntah dan kenapa dia harus secara mereka semua kan katanya dibius kan ya. What happened? Kenapa kondisi El Nino berbeda sekali dengan La Densea dan La Nina? Apakah biusnya nggak mempan sama El Nino, atau kadarnya kurang banyak? Atau sebelum biusnya bekerja, El Nino ini sudah terlanjur sadar duluan, lalu dipaksa masuk ke ruangan kecil yang mirip seperti peti itu? Atau bisa jadi justru karena dari awal dia nggak mau dibius, makanya dia terus masuk ke dalam ruang sempit itu. Mana yang lebih masuk akal menurut kalian? Setelah aku coba research lebih dalam, aku menemukan satu artikel yang mengatakan bahwa dari awal El Nino ini emang gak mau dibius guys. Dia menolak mengikuti ritual dan melakukan perlawanan. Maka dari itu dia pun dan diperlakukan lebih kasar daripada La Densea dan La Nina. Kebayang gak sih betapa menakutkannya untuk anak yang usianya itu baru 4-5 tahun? Kita nggak tahu bagaimana prosesnya ketika ritual ini diadakan, bagaimana dia dipisahkan dari orang tuanya. Belum lagi, ruangan kecil itu kan mirip seperti peti mata yang sudah pasti gelap, sempit, dan pengap. Kalau misal dia masih dalam keadaan sadar, nggak perlu punya klaustrofobia dulu. Orang yang normal, aku rasa juga bakal langsung histeris. Aku yang baru mikirin aja jadi ikutan stres, apalagi El Nino yang mengalami semua hal itu. Poor baby. Tapi ya gimana ya, ini kan awalnya aja memang niatnya untuk meski aku berharap seenggaknya mau dibilang pakai cara yang beradab, tapi ini 500 tahun yang lalu. Kalau beradab juga, pastikan nggak bakal manusia, apalagi anak-anak. Lanjut. Pada saat ditemukan, El Nino mengenakan tunik abu-abu, gelang perak dan sepatu kulit, serta dibungkus dengan selimut berwarna merah dan coklat. Tengkorak El Nino sedikit memanjang, mirip dengan La Nina del Rayo. El Nino terkubur bersama koleksi benda-benda kecil, beberapa di antaranya bergambar laki-laki berpakaian bagus yang mengendarai karavan lama. Lama di sini maksudnya juga binatang lama ya guys. Di gambar itu ada yang mengenakan sebuah selempang wool yang dililitkan di kepala, dan ada juga yang membawa ketapel yang digunakan oleh laki-laki dalam kegiatan ritual
untuk meluncurkan batu ke laguna pada akhir musim kemarau untuk mempercepat datangnya hujan. Jadi semacam ritual pemanggil hujan. Menurut analisis biokimia, anak-anak tersebut telah dibius dengan koka alias tanaman koka dan alkohol berupa bir jagung yang dikenal sebagai cika sebelum ritual dimulai. Meskipun ketiga korban telah mengkonsumsi sejumlah besar zat-zat ini sebelum ritual, analisis sampel rambut menunjukkan bahwa La Doncella telah mengkonsumsi lebih banyak koka dan alkohol dibandingkan La Niña del Rayo dan El Niño. Rambutnya mengandung konsentrasi koka tertinggi yang pernah ditemukan pada sisa-sisa manusia Andean. Mumi-mumi tersebut sampai sekarang masih terpajang di Museum Arkeologi Ketinggian Tinggi Es, sebuah museum yang didedikasikan sepenuhnya untuk memajang mumi di Salta, Argentina. Kota Salta yang sekarang merupakan bagian dari Kekaisaran Inka pada akhir tahun 1400-an dan awal tahun 1500-an sebelum ditaklukkan oleh penjajah Spanyol pada akhir tahun 1500-an. Pada tanggal 20 Juni 2001, Komisi Nasional Museum, Monumen, dan Tempat Bersejarah Argentina menyatakan bahwa anak-anak Llullaillaco menjadi properti sejarah nasional Argentina. Mumi-mumi tersebut dilindungi oleh Universitas Katolik Salta yang mengembangkan cara untuk menunjukkan mumi kepada publik sambil menjaganya tetap terpelihara dengan sempurna melalui penelitian selama 8 tahun. Uniknya nih, untuk mencegah kerusakan, sistem iklim yang dikendalikan oleh komputer menjaga kondisi lingkungan serupa dengan yang ada di Llullaillaco. Jika ada gempa bumi atau keadaan darurat lainnya yang mengakibatkan hilangnya arus listrik, pesawat gubernur provinsi akan digunakan untuk langsung menerbangkan mumi ke lokasi lain di mana mumi tersebut bisa disambungkan kembali. Jadi sudah secanggih itu ya. Padahal ini kan waktu itu masih tahun 2000-an. Dan sejak awal September 2007, mumi-mumi tersebut telah dipamerkan kepada publik. Namun di sisi lain, mumi-mumi tersebut telah menjadi subjek yang kontroversi, terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Penggalian dan pemajangan jenazah ditentang oleh sebagian masyarakat adat. Rogelio Guanuco, pemimpin Asosiasi Masyarakat Adat Argentina atau yang disebut dengan EIRA, menyebut pameran tersebut sebagai pelanggaran terhadap orang-orang yang kami cintai. Ia juga mengatakan bahwa Llullaillaco tetap dianggap suci bagi kami. Mereka, para peneliti, tidak seharusnya mencemarkan tempat perlindungan itu, dan mereka tidak seharusnya memamerkan anak-anak kami seperti sirkus. Fermin Tolaba, kepala suku Lulus, mengatakan bahwa mumi-mumi tersebut seharusnya tetap berada di wilayah mereka dan bahwa sekarang mumi-mumi tersebut akhirnya sudah digali, museum harus mengembalikannya. Tidak baik museum mendapatkan uang dengan itu, membebankan tiket masuk untuk sesuatu yang bukan milik mereka. Menurut Gabriel Miramon, perancang dan direktur Museum Arkeologi Ketinggian Tinggi yang menjadi tuan rumah pameran yang memamerkan mumi-mumi tersebut, mengatakan wilayah pegunungan Andes tempat mumi diambil diyakini merupakan rumah bagi setidaknya 40 situs pemakaman ritual serupa. Namun untuk memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, tidak ada lagi mumi
mumi yang akan dipindahkan dari daerah tersebut. Yang artinya sebenarnya mumi ini jumlahnya nggak hanya 3, tapi masih ada puluhan lagi. Ada juga nih masyarakat adat lainnya yang justru mendukung penelitian ini. Kongres Bahasa Kecak Dunia ketiga pada akhir tahun 2004 mempertemukan 300 perwakilan dari negara-negara Andean, dan pada akhirnya kongres itu mengeluarkan resolusi. Kongres menyetujui dukungan investigasi terhadap anak-anak Luleyleco, Salta, Argentina, dan penyebaran investigasi semacam itu dilakukan untuk mengakui kehebatan dan evolusi nenek moyang kita dari asal-usulnya hingga saat ini. Namun beberapa pemimpin adat itu juga mengungkapkan keprihatinannya bahwa masyarakat adat tidak akan menerima manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pameran tersebut. Mungkin ini karena dianggap gak etis dan semacam kayak gak halal. Dan gara-gara ini aku jadi keinget ensiklopedia episode Winchester House yang kemarin mengenai uang yang membawa kutukan. Kalian yang belum menonton bisa langsung cari videonya di playlist YouTube aku dengan judul Ensiklopedia. Sebagai penutup, tahukah kalian bahwa ketiga mumi anak-anak Luleyleco ini ternyata ikut berperan loh dalam Piala Dunia 2018. Loh. Kenapa? Kok bisa? Ada apa nih? Jadi pada Oktober 2017, kapten dan andalan Peru bernama Paulo Guerrero dinyatakan positif doping setelah meminum teh herbal khas Peru. Usut punya usut, ternyata teh yang diminum oleh Paulo ini berjenis teh coca yang sudah menjadi bagian tradisi dari masyarakat selama 800 tahun terakhir. Dan epicnya sudah dilegalkan oleh pemerintah Peru. Banyak masyarakat Peru yang percaya bahwa teh ini memiliki khasiat untuk menjaga stamina dan mengobati penyakit. Mereka bahkan juga sering mencampurkan coca ini bukan hanya ke dalam teh saja, tetapi juga ke dalam air biasa karena khasiatnya. Dan satu cangkir teh coca memang sudah cukup untuk membuat kalian gagal tes doping. Seperti yang dialami Paulo yang mengalami flu pada saat sebelum bertanding membela timnasnya tersebut. Paulo, kamu kenapa? Aku lagi flu. Aduh, gimana nih ya? Minum saja teh coca. Teh ini mengobati penyakit, menjaga stamina. Pokoknya kamu harus minum ini, dijamin langsung sembuh dan gagal tes doping. Kalian ingat tadi aku bilang apa? Coca. Yap, dalam tes doping kalian harus nonton behind the scene-nya. Ditemukan unsur benzoylecithin yang biasa ada pada coca. Karena hal ini, Paulo yang mendapatkan julukan The Warrior, Guerrero, diputuskan tidak bisa bermain dalam Piala Dunia 2018 dan namanya pun menjadi kurang baik. Paulo sang kapten pakai sebelum tanding Piala Dunia 2018. Di mana-mana langsung jadi headline. Dan gak hanya itu aja, Paulo pun akhirnya dijatuhi hukuman. Tentu saja kabar ini menjadi kabar yang sangat menggemparkan kala itu. Bisa kalian bayangin seberapa hebat dampak hal ini, gak cuma untuk Paulo, tetapi juga untuk timnas Peru yang jadi ikutan chaos pastinya. Kapten gak ada, pemain andalan berkurang satu, nama timnas pun jadi ikut tercoreng di mata dunia. Pada Desember 2017, dalam persidangan, pengacara Paulo menggunakan hasil penelitian yang menguji mumi Luleyleco untuk membuktikan bahwa mengkonsumsi coca adalah sebuah tradisi lama yang sudah biasa digunakan masyarakat Peru dalam keseharian dan legal di Peru. Dan lagi,
yang sudah menjadi mumi berumur 500 tahun aja, tubuhnya masih mengandung koka, apalagi Paulo yang masih hidup. Paulo kan juga mengkonsumsi ini karena dia mau sembuh aja gitu loh dari flu, bukan suatu kesengajaan mengkonsumsi, apalagi digunakan untuk doping. Singkat cerita, setelah melalui persidangan yang cukup alot sampai ada demo besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Peru untuk mendukung Paulo, akhirnya pihak Paulo menang dan ia bisa tampil pada Piala Dunia 2018 melawan Denmark. Sejak saat itu, mumi Luleleko yang berusia 500 tahun tersebut dianggap sudah menyelamatkan Paulo, The Warrior Guerrero, agar bisa tampil membela dan membersihkan nama timnas Peru. Bagi masyarakat Peru, mumi-mumi Luleleko dianggap bukan hanya bernilai tinggi buat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga sepak bola. Mas Paulo, kamu sudah bilang makasih belum sama anak-anak itu? Mereka sudah menyelamatkan nama dan karirmu loh, Mas. So ya, sekian untuk Encyclopedia episode kali ini. Bagian mana nih yang paling mencengangkan bagi kalian? Jujur, aku tuh penasaran banget sama gimana sih perasaan sesungguhnya dari orang tua anak ritual ini. Apa iya mereka itu menerima dengan lapang dada, senang hati karena menganggap ini adalah suatu kehormatan besar. Aku harap semoga tayangan ini bisa menambah wawasan kita semua dan semoga kita menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan kalau ada di antara kalian yang pernah melihat mumi-mumi ini di Museum Salta, Argentina, silakan komen di bawah ya. Aku mau tahu tanggapan kalian soal vibes ketika kalian berada di sana. Kalau untuk kali ini, sepertinya mungkin aku bakal skip dulu karena jujur li, waktu pergi ke museum zoologi aja, aku udah berasa gak nyaman banget. So ya, kalau kalian punya saran untuk video-video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye! Encyclopedia. Wih, kayak serius banget gitu. Tapi jugu dengan persetujuan langsung dari Kaisar. Ketiduran deh, terus bablas, terus jos, terus bablas. Gimana bahasa Indonesianya? Diberi makanan protein dibandingkan serius. Dua museum yang ditemukan unsur benzil. Frustasi. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye. Oh my goodness, kakiku kram. Guys.